Catch Me If You Can merupakan film yang sangat fenomenal pada tahun 2002. Film ini kemudian menjadi booming dan menjadi blockbuster pada zaman itu. Put it down. Drop it! Relax. You're late. Nah, film ini menariknya berdasarkan true story, yaitu kisah dari Frank Abagnale yang berhasil menjadi seorang penipu terbesar sepanjang masa. Dimana pada saat dia pertama kali melakukan penipuannya, itu dia hanya berumur 16 tahun. Dan terakhir kali dia melakukan penipuannya itu pada umur 19 tahun. Which is really crazy, right? Film ini berhasil membuat penonton terkagum-kagum dan bahkan terkejut mengenai kejeniusan seorang Frank Abagnale. Dia berhasil menipu FBI, lolos berkali-kali dari kejaran FBI, berhasil menjadi pilot, menjadi dokter, even menjadi lawyer. Dan dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 2,5 juta dolar. Which is jika kita bandingkan dengan sama sekarang, 2,5 juta dolar itu tetap saja uang yang sangat banyak, apalagi pada zaman itu kan. Film Leonardo DiCaprio yang memerankan tokoh Frank Abagnale ini berhasil mengungkapkan trik yang dia gunakan untuk melakukan penipuan-penipuan hebatnya. Menariknya, trik ini kita sebenarnya bisa aplikasikan ke kehidupan kita, mulai itu kehidupan bisnis, kehidupan pekerjaan, sekolah, ataupun bahkan kehidupan sehari-hari kita. Trik ini kita bisa aplikasikan untuk mengecoh lawan-lawan kita. Frank sebenarnya muncul dari keluarga yang harmonis, bahkan mungkin sangat harmonis. Ada satu percakapan yang saya sangat ingat atau paling ikonik di film tersebut, di mana nantinya percakapan ini yang menjadi inspirasi dari Frank untuk menciptakan trik rahasia, trik spesial untuk melakukan penipuan-penipuan hebatnya. Percakapan ini terjadi antara ayah Frank dan juga Frank. Ayah Frank bilang gini nih, "Frank, kamu tahu nggak kenapa Yankees selalu menang?" Yankees ini merupakan tim baseball yang pada tahun 1963 selalu menang atau hampir selalu menang. Tim hebat pada masa itu. Frank bilang gini nih, "Kan mereka punya Mickey Mantle." Nah, Mickey Mantle ini merupakan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Jadi sangat logik jika tim Yankees selalu menang karena mereka punya pemain terbaik sepanjang masa. Tapi ayahnya bilang gini nih, "No, karena tim lain nggak bisa berhenti menatap garis-garis jalan itu." Nah, ini merupakan keyword dari trik Frank yang dia gunakan, yang juga kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Tim Yankees selalu menang karena tim lain nggak bisa berhenti menatap garis-garis jalan yang ada di baju dari tim Yankees. Bukan karena mereka punya Mickey Mantle atau pemain hebat lainnya, tapi tim lain yang nggak bisa berhenti, yang selalu menatap garis-garis yang ada di jersey atau baju dari tim Yankees. Petualangan Frank sebenarnya dimulai pada saat ia berumur 16 tahun. Pada saat itu, ayahnya si Frank ini sebenarnya sedang bermasalah dengan IRS atau Badan Pajak Pemerintahan Amerika Serikat. Ini mirip dengan DJP Indonesia atau Dirjen Pajak Indonesia. Mereka akhirnya harus pindah dari rumah yang tadinya sangat mewah ke rumah yang sederhana. Mereka harus mengubah kehidupan mewah mereka menjadi kehidupan yang sederhana, dan sangat sulit untuk mengubah hal tersebut. Inilah mungkin mengapa kebanyakan orang yang kaya, yang bangkrut, ingin cepat-cepat ingin kembali ke atas atau ingin bermewah-mewah lagi. Karena mereka nggak tahan sebenarnya berada di bawah atau memiliki kehidupan yang sederhana. Kembali ke cerita si Frank tadi, si Frank akhirnya pindah dari sekolahnya dulu yang sangat mewah ke sekolahnya yang sekarang yang sederhana, berbeda hingga 180 derajat. Sebagai gambarannya saja, jika di sekolahnya dulu mengharuskan muridnya untuk memakai seragam, berpenampilan rapi, dan bertutur kata yang baik, di sekolahnya yang kini itu berpakaian bebas, stylenya berantakan, hingga bertutur kata yang sangat kasar. Terbukti pada hari pertama si Frank masuk, dia langsung dibully oleh teman sekelasnya karena mirip dengan gurunya. Tapi uniknya ini si Frank tidak kecewa ataupun sedih. Dia malah berpura-pura menjadi guru pengganti yang seperti dibayangkan oleh teman-temannya. Nah, inilah pembeda atau mental yang sangat berbeda antara orang-orang yang sukses dan juga orang yang mungkin tidak sukses di kehidupannya. Kebanyakan orang jika dibully mungkin akan merasa sedih dan merasa diasingkan.
Sedangkan si Frank itu malah sebaliknya, dia melawan arus itu. Tentu saja jika seseorang berpura-pura menjadi guru pengganti di hari pertamanya, tentu saja kita bisa membedakan. Tapi berbeda dengan Frank, dia sangat bisa membawakan atau sangat baik dalam memerankan seorang guru. Mulai dari cara berbicaranya, cara bertindaknya, bahkan cara dia membawakan pelajaran itu benar-benar mirip dengan seorang guru. Inilah salah satu skill terhebat yang dimiliki oleh Frank untuk melakukan penipuan-penipuan berikutnya. Si Frank pernah mengatakan hal ini, "Orang jujur tidak perlu takut. Jadi saya berusaha untuk tidak takut." Inilah alasan kenapa si Frank sangat pede dalam melakukan penyamaran-penyamarannya. Dan it works. Semakin lama, kehidupan keluarga Frank semakin hancur. Mulai dari tekanan ekonomi keluarga yang bermasalah dengan pemerintahan Amerika Serikat, hingga ibu dari si Frank ini melakukan perselingkuhan dengan teman ayah si Frank. Dengan tekanan yang sangat luar biasa, si Frank ini akhirnya kabur dari rumah dan memanfaatkan segala cara untuk bertahan hidup. Dia memanfaatkan cek kosong, kemudian menukarkannya dengan uang dan mulai bertahan hidup. Dia mengisi cek kosong itu dengan seteliti mungkin dan sangat mirip dengan cek yang asli. Dengan skillnya yang jago untuk menyamar, dia berhasil menguangkan cek tersebut di bank tanpa kecurigaan sedikit pun. Dan dia terus-menerus melakukan hal tersebut untuk membayar kereta, transportasi, makanan, dan sebagainya. Nah, semakin lama, orang lain mulai semakin curiga dengan si Frank karena terus-menerus datang ke bank untuk mencairkan uang. Nah, si Frank ini harus mencari cara lain untuk menguangkan cek tersebut. Dia harus merubah penampilannya agar bisa diterima bank kembali. Kemudian, pada saat dia di bandara, dia melihat pilot yang dengan sangat gagah dan bisa diterima dengan cepat oleh si bank. Si Frank kemudian mempelajari semua hal tentang pilot. Dan pada zaman itu belum ada Google yang bisa menambah amunisi otak kita. Jadi dia mencari cara agar dia bisa mengetahui semua hal seluk-beluk tentang menjadi pilot. Dia kemudian menyamar menjadi pewawancara anak SMA. Dia mencari seorang pilot untuk diwawancarai dan menanyakan semua hal tentang dunia penerbangan ataupun pilot itu sendiri. Dan dia berhasil datang ke bank berpenampilan seperti pilot dan menguangkan jet tersebut. Ditambah lagi, dia berhasil menjadi penumpang gratis dan terbang ke berbagai tempat. Bahkan nantinya dia bisa terbang ke berbagai negara dengan triknya tersebut. Aksi pemalsuan cek dan penyamaran pilot ini lama-kelamaan tercium oleh agen FBI, yaitu Carl. Frank yang menyadari identitasnya telah terkuak atau telah terbuka, dia kemudian mengganti pekerjaannya menjadi seorang dokter. Dia mempelajari semua hal tentang bagaimana cara menjadi seorang dokter. Dia bahkan memasukkan sertifikat Harvard untuk diterima di rumah sakit itu menjadi dokter. Dan dia berhasil. Di rumah sakit itu, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Brenda. Dan dia jatuh cinta dengan si Brenda ini. Dia kemudian menelponkan untuk berhenti mengejarnya karena dia sudah ingin menjalani kehidupan normal. Dan Carl tidak bisa melepaskan Frank begitu saja karena dia telah merugikan negara hingga jutaan dolar, dan si Frank ini memang harus dipenjara. Walaupun Carl berkali-kali gagal untuk menangkap si Frank, tapi dia semakin dekat untuk menangkap si Frank. Nah, pada akhirnya si Carl ini berhasil mengetahui bahwa si Frank menyamar menjadi dokter. Si Frank pun mencari pekerjaan lain untuk menyamar, dan dia melihat bahwa pengacara adalah jalan satu-satunya. Kenapa dia memilih pengacara? Karena mertuanya pada saat itu berprofesi sebagai pengacara, dan si Frank ini mulai memiliki akses untuk menjadi seorang pengacara di sana. Tapi gak lama setelah itu, si Carl ini juga mengetahui bahwa si Frank berprofesi kemudian menjadi seorang pengacara. Si Frank ini akan terbang ke luar negeri. Oleh karena itu, si Carl menjaga ketat seluruh bandara yang ada di daerah itu. Nah, agar lolos dari penjagaan ketat itu, si Frank kemudian merekrut wanita-wanita yang ada di sekolah di daerah tersebut dan memilih 6 hingga 7 orang untuk dijadikan pramugari. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa Frank merekrut pramugari dan cantik pula? Nah,
Si Frank akhirnya berjalan di lobi, kemudian dikelilingi oleh pramugari yang cantik. Dan tidak ada yang mengenali Frank pada saat itu, karena semua tertuju kepada pramugari yang cantik tersebut. Mulai dari polisi, pengunjung bandara, ataupun orang yang ingin terbang ke luar negeri. Semua tertuju pada pramugari yang cantik, dan tidak ada yang memperhatikan pilot yang berjalan di tengah pramugari tersebut. Nah, inilah trik yang dipakai dari Frank untuk lolos dari penjagaan ketat yang ada di bandara tersebut. Setelah lolos dari bandara tersebut, bertahun-tahun setelahnya akan melakukan penipuan di berbagai negara, mulai dari negara di Asia hingga di Eropa. Dan kemudian Carl tertangkap di Prancis dan dibawa ke penjara Amerika Serikat oleh Carl. Hampir sekali lagi kabur dari FBI, tapi dicegat oleh Carl dan dia tidak berniat untuk menangkap Frank untuk masuk lagi ke FBI. Dia malah mengatakan bahwa tidak ada yang mengejar Anda lagi. Nah, si Frank pun kemudian berpikir bahwa dia tidak memiliki tempat tujuan. Ayahnya yang telah bertahun-tahun ditinggalinya telah meninggal. Ibunya telah memiliki keluarga baru. Dia benar-benar sudah tidak memiliki tempat tujuan. Dia akhirnya kembali ke FBI dan membantu Carl untuk menangkap penipu-penipu lainnya dengan keahliannya tentunya. Setelah bebas dari penjara, si Frank ini kemudian mendirikan perusahaan dan terus berteman dengan Carl hingga akhir hayatnya si Carl ini. Nah, ini film yang sangat layak untuk ditonton. Ini sangat worth to watch. Menurut kamu, apakah kamu mendapatkan banyak lesson atau pelajaran dari cerita ini? Nah, menurut saya sendiri ada 3 pelajaran penting atau 3 pelajaran utama yang saya tangkap dari cerita Frank Abagnale ini. Yang pertama, gunakan pengalih perhatian untuk mencapai tujuan kita. Seperti pada percakapan antara ayah Frank dan si Frank ini, kenapa Yankee selalu menang? Karena tim lain gak pernah berhenti untuk menatap garis-garis baju dari tim Yankees. Kita harus menggunakan pengalih perhatian agar niat kita yang sebenarnya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Biarkan lawan kita mengambil sepeda motor yang kita miliki jika kita bisa mengambil mobil mereka tanpa mereka sadari. Seperti yang dilakukan oleh Frank Abagnale ketika berhasil menipu para polisi di bandara, dia menggunakan pramugari sebagai pengalih perhatiannya. Ketika dia berhasil menguangkan cek tersebut dengan menjadi seorang pilot, menjadi seorang dokter, ataupun menjadi seorang lawyer. Dan itu sangat bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan ataupun bisnismu. Nah, lesson yang kedua yang saya tangkap yaitu orang jujur tidak perlu takut, sedangkan orang yang berbohong ataupun nggak jujur itu jangan takut. Kebanyakan orang-orang yang berbohong itu pasti akan ketahuan karena dia memperlihatkan rasa gugupnya ataupun tidak pede dalam melakukan hal tersebut. Padahal jika kamu ingin melakukan pengalih perhatian ataupun berbohong untuk hal yang baik tentunya, kamu harus melakukannya dengan pede dan tidak perlu takut. Nah, lesson yang ketiga yang saya tangkap itu, kamu harus mempelajari semua hal jika kamu ingin masuk ke dalam bidang tertentu. Misalnya saja di kisah tadi si Frank, apabila dia ingin menjadi seorang pilot, maka dia mempelajari semua seluk-beluk dari pilot. Makanya dia bisa berhasil berpura-pura menyamar menjadi pilot, berpura-pura menjadi dokter, maka dia mempelajari hal tersebut. Begitu juga dengan pengacara atau lawyer, dia berpura-pura untuk menjadi lawyer, tapi dia harus mempelajari semua hal tentang lawyer. Begitu pula dengan kita. Jika kita ingin menjadi pemain sepak bola, maka kita harus terus-menerus berlatih untuk menjadi pemain sepak bola. Kita harus mengetahui teknik-teknik dalam mendribbling ataupun men-shooting bola tersebut. Tentu saja walaupun kita memiliki banyak impian, tapi kita harus memenuhinya satu persatu. Kita harus mulai membedahnya, mempelajarinya satu persatu. Inilah lesson yang saya dapat pelajari dari kisah Frank Abagnale ini. Dan bye.